Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Raya Kuru dengan NIM S1S1222079. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah pengenalan pola, lanjutan dari materi pada pertemuan secara offline. Di sini kita sudah membuat kode yang sudah kita lakukan secara offline di kampus, dan sekarang kita akan melanjutkan pada halaman ke-60. Nah, jadi di sini itu untuk cara lain bagaimana kita memeriksa korelasi antara atribut adalah dengan menggunakan pandas scatter matrix yang memplot setiap atribut numerik pada setiap atribut numerik lainnya. Karena sekarang ada 11 atribut numerik, nah kita dapat itu 11 pangkat 2 yaitu sama dengan 121 plots yang dimana tidak akan muat pada satu halaman. Nah, jadi kita fokus pada beberapa atribut yang menjadikan yang tampak paling berkorelasi dengan nilai rata-rata perubahannya. Nah, langsung saja kita lanjutkan kode kita. Oke. Di sini kita buat kodenya. Coba kita jalankan. Nah, sudah tampil seperti yang ada pada buku. Baik, dari gambar tersebut, nah diagonal utama dari kiri atas ke kanan bawah akan penuh dengan garis lurus jika pandas memplot setiap variabel terhadap dirinya sendiri yang tidak terlalu berguna. Jadi pandas menampilkan histogram setiap atribut atau opsi lain yang tersedia. Kita bisa lihat dokumentasi pandas lebih lanjut. Nah, kemudian atribut yang paling menjanjikan untuk memprediksi nilai rata-rata rumah adalah pendapatan rata-rata. Jadi kita akan perbesar diagram sebaran korelasinya dengan kode yang ini, yaitu housing plot kind Nah, seperti ini outputnya. Nah, jadi plot ini mengungkap beberapa hal. Yang pertama itu korelasi yang sangat kuat, yang melihat tren kenaikan dengan jelas pada titik-titiknya itu terlalu tersebar. Nah, untuk batasan harganya sangat jelas pada garis horizontal untuk yang $500.000, namun plot ini mengungkap garis lurus yang kurang jelas, di mana garis horizontal sekitar $450.000 dan garis lain sekitar $350.000. Nah, kemudian kita akan eksperimen dengan kombinasi atribut. Nah, untuk satu hal yang kita lakukan sebelum menyiapkan data untuk algoritma machine learning adalah untuk mencoba berbagai kombinasi atribut. Nah, misalnya jumlah total kamar yang suatu distrik tidak terlalu berguna jika kita tidak tahu berapa banyak rumah yang ada. Yang benar-benar kita inginkan di sini adalah jumlah kamar per rumah tangga, dan demikian pula jumlah total kamar tidur untuk itu sendiri yang tidak terlalu berguna.
Nah, kita mungkin ingin membandingkan dengan jumlah kamar dan populasi per rumah tangga juga tampak seperti kombinasi atribut yang menarik untuk dilihat. Nah, untuk itu di sini kita akan melihat bagaimana hal tersebut berkorelasi. Baik, kita akan buat kodenya. Baik, di sini kita bisa lihat untuk korelasi matriksnya. Nah, ini menghasilkan untuk yang baru itu kamar tidur untuk bedrooms per rooms atribut itu lebih berkorelasi dengan median house value daripada jumlah total kamar atau kamar tidur. Nah, rupanya dengan rasio kamar tidur atau kamar yang lebih rendah cenderung lebih mahal. Nah, jumlah kamar per rumah tangga juga lebih informatif daripada jumlah total kamar dari suatu distrik. Nah, jelas semakin besar rumah semakin mahal harganya. Nah, kemudian kita prepare data for machine learning algorithms. Nah, kita menyiapkan data untuk algoritma pembelajaran mesinnya. Baik, untuk itu hal yang harus pada tujuan kali ini yaitu ada beberapa alasan. Yang pertama itu ini akan memungkinkan kita memproduksi transformasi dengan mudah pada kumpulan data apapun. Misalnya saat berikutnya kita mendapatkan kumpulan data baru. Kemudian kita secara bertahap membangun pusaka fungsi informasi yang dapat digunakan kembali dalam proyek mendatang. Dan kemudian kita juga dapat menggunakan fungsi ini dalam sistem langsung untuk mengubah data baru sebelum memasukkan ke dalam algoritma. Dan yang terakhir, yaitu ini akan memungkinkan kita dengan mudah mencoba berbagai transformasi dan melihat kombinasi transformasi mana yang memberikan hasil terbaik. Nah, untuk itu kita akan membuat housing strat train set dengan mendrop median house value dan kemudian akan di copy. Baik, langsung saja kita buat kodenya. Oke, setelah itu kita melakukan data cleaning. Nah, kita mempunyai 3 pilihan, yaitu dengan menyingkirkan distrik terkait, kemudian kita singkirkan seluruh atributnya, dan yang ketiga itu kita tetapkan nilai ke nilai tertentu seperti 0, rata-rata, dan nilai tengahnya. Nah, di sini kita akan coba untuk opsinya. Misalnya kita coba opsi yang ketiga, yaitu median.
Nah, pada saat kita memilih opsi ketiga, kita menghitung nilai median pada set pelatihan menggunakan untuk mengisi nilai yang hilang pada set pelatihan. Nah, kemudian itu Scikit-learn menyediakan kelas praktis untuk menangani nilai yang hilang, seperti simple inputter. Nah, di sini itu cara menggunakannya. Yang pertama, kita perlu membuat simple inputter itu untuk menentukan bahwa kita ingin mengganti nilai yang hilang pada setiap atribut dengan median atribut tersebut. Nah, kita buat kodenya. Nah, inputter ini menghitung median setiap atribut yang menyimpan hasilnya di statistik variabel instan. Nah, hanya total kamar tidur yang memiliki nilai yang hilang, tetapi kita tidak dapat memastikan bahwa tidak ada nilai yang hilang dalam data baru setelah sistem aktif. Jadi lebih aman untuk menerapkan inputter untuk semua atribut numerik. Nah, kemudian di sini kita penanganan atribut teks dan kategori. Nah, sejauh ini kita membahas atribut numerik. Nah, sekarang kita akan melihat atribut teks. Pada kumpulan data ini ada satu, yaitu Ocean Proximity, dan mari kita lihat nilainya untuk 10 contoh pertama. Nah, ini itu bukan arbitrary text. Nah, ini sejumlah nilai terbatas yang mungkin yang masing-masing mewakili sebuah kategori. Nah, jadi atribut ini adalah kategoris. Nah, sebagian besar algoritma machine learning lebih baik bekerja dengan angka, dan oleh karena itu kita akan ubah kategori ini menjadi angka. Nah, kemudian untuk salah satu masalah dengan representasi ini, bahwa algoritma machine learning akan berasumsi bahwa dua nilai yang berdekatan lebih mirip daripada dua nilai yang berjauhan. Ini mungkin baik-baik saja dalam beberapa kasus, misalnya untuk kategori yang diurutkan seperti buruk, rata-rata, bagus, dan excellent. Akan tetapi jelas tidak demikian hanya untuk Ocean Proximity. Misalnya dari kategori 0 dan 4 itu jelas mirip daripada kategori 0 dan 1. Nah, untuk memperbaiki masalah ini yaitu kita akan menggunakan solusi
untuk kita akan menggunakan kode yang seperti di bawah ini dengan membuat satu atribut biner per kategori. Nah, untuk atribut sama dengan 1, ketika kategori itu 1H ocean dan 0 jika tidak. Nah, atribut sama dengan 1 ketika kategori inland dan 0 jika tidak, dan seterusnya. Baik, langsung saja kita coba kodenya. Nah, kemudian kita harus memperhatikan bahwa outputnya yaitu scipy parse matrix. Nah, bukan array numpy. Ini sebenarnya berguna ketika kita memiliki atribut kategoris dengan ribuan kategori. Nah, setelah pengkodean one hot, kita mendapatkan matriks dengan ribuan kolom, dan matriks tersebut penuh dengan 0 kecuali 1 per baris. Menggunakan banyak memori, terutama untuk menyimpan 0, akan sangat boros. Jadi, sebagai gantinya, matriks parse hanya menyimpan lokasi elemen bukan 0. Ada yang kita dapat menggunakan sebagian besar seperti array 2 dimensi normal. Nah, tetapi jika benar-benar kita ingin mengubahnya menjadi array numpy, nah kita bisa memanggil fungsi toArray method. Nah, misalnya di sini hosting cat Nah, sekali lagi kita dapat daftar kategori menggunakan encoder di variabel instan. Misalnya Nah, jika atribut kategoris memiliki sejumlah besar pada kategori yang memungkinkan, misalnya kode negara, profesi, spesies, maka pengkodean one hot akan menghasilkan sejumlah besar fitur input. Nah, hal ini dapat memperlambat pelatihan dan menurunkan kinerjanya. Jika hal ini terjadi, kita mungkin ingin mengganti input kategoris dengan fitur numerik yang berguna yang terkait dengan kategori. Misalnya kita dapat mengganti kedekatan ocean proximity dengan jarak ke laut. Demikian pula kode negara dapat diganti dengan jumlah penduduk dan PDB per kapita negara tersebut. Nah, untuk itu kita dapat mengganti setiap kategori dengan vektor berdimensi rendah yang dapat dipelajari dengan embedding. Nah, representasi setiap kategori akan dipelajari selama pelatihan. Kemudian kita ke custom transformers atau transformator custom. Nah, meskipun scikit-learn menyediakan banyak transformer yang berguna, nah kita perlu menulis transformer sendiri untuk tugas-tugas seperti operasi pembersihan khusus atau penggabungan atribut-atribut tertentu. Nah, ketika kita ingin mentransformasi, kita bekerja secara lancar dengan fungsi-fungsi scikit-learn seperti pipeline dan membuat kelas menjadi dan mengimplementasikan 3 metode bagger, yaitu returning fit, returning self transform, dan fit transform. Nah, kita bisa mendapatkan yang terakhir secara free untuk simply adding dari transformer mixin sebagai base class. Nah, jika kita menambahkan base class sebagai dasar, base estimator sebagai dasarnya, nah kita juga dapat 2 metode tambahan yang akan berguna untuk penyetelan hiperparameter otomatis. Misalnya kita buat
transformator kecil mendapatkan atribut gabungan yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, dalam contoh ini, transformator memiliki satu hiperparameter add bedrooms per room yang diatur ke true secara default. Nah, untuk hiperparameter ini akan memudahkan kita untuk mengetahui apakah penambahan atribut ini membantu algoritma machine learning atau tidak. Secara umum, kita dapat menambahkan hiperparameter untuk mengendalikan setiap langkah persiapan data yang tidak 100% kita yakini. Semakin kita mengotomatiskan langkah-langkah preparation data, semakin banyak kombinasi yang dapat kita coba secara otomatis, sehingga kemungkinan besar kita untuk menemukan kombinasi yang bagus dan menghemat banyak waktu. Kemudian kita ke fitur scaling. Nah, salah satu transformasi paling penting yang perlu diterapkan itu untuk fitur scaling dengan beberapa pengecualian untuk algoritma pembelajaran mesin yang bekerja dengan baik ketika atribut numerik input memiliki skala yang sangat berbeda. Hal ini berlaku untuk data perumahan seperti jumlah total kamar berkisar antara sekitar 6 hingga 39.320, sedangkan pendapatan rata-rata hanya berkisar antara 0 sampai 15. Nah, kita harus memperhatikan bahwa penskalaan ini target umumnya itu tidak diperlukan. Untuk dua cara umum membuat semua atribut memiliki skala yang sama, skala minimum dan max, dan standarisasinya, yaitu skala minimal dan max adalah yang paling sederhana, yang nilai digeser dan diskalakan ulang sehingga berakhir dalam rentang 0 hingga 1. Nah, kita dapat melakukan ini dengan mengurangi nilai minimum dan membaginya dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Scikit-learn menyediakan transformasi yang disebut skala min-max untuk kasus ini. Nah, ini memiliki rentang fitur hiperparameter yang mungkin dapat kita ubah rentangnya jika karena alasan tertentu dan kita tidak menginginkan 0 sampai 1. Untuk standarisasi yang itu berbeda dengan kasus ini. Nah, pertama-tama kita mengurangi nilai rata-rata, kemudian membaginya dengan derivasi standar dengan distribusi yang dihasilkan memiliki variasi satuan. Tidak seperti penskalaan min-max, standarisasi tidak membatasi nilai pada rentang tertentu, yang mungkin menjadi masalah bagi beberapa algoritma, misalnya jaringan saraf tiruan, seringkali mengharapkan nilai input berkisar dari 0 hingga 1. Namun standarisasi jauh lebih sedikit dipengaruhi oleh outlier. Misalnya, sebuah distrik mengalami pendapatan median sama dengan 100, penskalaan min-max kemudian akan menghancurkan semua nilai lainnya dari 0 sampai 15 hingga 0 sampai 0,15, sedangkan standarisasi tidak terlalu berpengaruh. Nah, scikit-learn ini menyediakan transformator yang disebut scalar standar untuk standarisasi. Kemudian ke transformation pipelines. Nah, seperti yang dapat kita lihat, ada banyak langkah transformasi data yang perlu dijalankan dalam urutan yang benar. Nah, untungnya scikit-learn menyediakan pipeline class untuk membantu rangkaian transformasi. Nah, berikut adalah kode dari transformation pipelines.
Untuk pipeline struktur mengambil daftar pasangan nama atau estimator yang mendefinisikan aturan langkah. Nah, semua kecuali estimator terakhir yang harus berupa transformer. Nah, nama-nama tersebut dapat berupa apapun yang kita mau, asalkan unik dan tidak mengandung garis bawah ganda. Nah, nama-nama tersebut akan berguna nanti untuk penyatalan hiperparameter. Kemudian, jika kita ingin memanggil pipeline feed, metode yang disebut feed transform berurutan pada semua transformer melewati output dari setiap panggilan sebagai parameter ke panggilan berikutnya hingga mencapai estimator akhir yang mana memanggil feed method. Untuk pipeline memaparkan metode yang sama dengan estimator akhir. Nah, dalam contoh ini, estimator terakhir adalah scalar standar yang merupakan sebuah transformator. Dari pipe tersebut memiliki bentuk transformasi yang menerapkan semua transformasi ke data secara berurutan dan tentu saja juga feed transform yang kita gunakan. Sejauh ini kita menangani kolom kategoris dan kolom numeris secara terpisah. Nah, akan tetapi mudah untuk memiliki satu transformator yang mampu menangani semua kolom, menerapkan transformasi yang sesuai untuk setiap kolom, dan Scikit-learn memperkenalkan transformator kolom untuk tujuan ini. Dan kabar baiknya adalah bekerja dengan baik dengan Pandas. Nah, ini untuk contoh kodenya. Yang pertama itu kita mengimpor kolom transformer. Selanjutnya kita mendapatkan daftar semua kolom numerik dan daftar nama kolom kategoris. Dan kemudian kita membangun sebuah kolom transformer. Konstruktor memerlukan daftar tuple di mana setiap tuple berisi nama transformator dan daftar nama atau indeks kolom yang harus diterapkan pada transformator. Dalam contoh ini kita menentukan bahwa kolom numerik harus ditransformasikan menggunakan 6 pipeline yang telah kita definisikan sebelumnya. Dalam kolom kategoris harus ditransformasikan menggunakan one hot encoder. Nah, terakhir penerapan ini sesuai menerapkan transformator ke kolom yang sesuai dengan menggabungkan output sepanjang sumbu kedua. Oke. Baik, selanjutnya kita ke select and train model. Nah, ketika kita telah merumuskan masalah, memperoleh data dan kita explore, kemudian mengambil sampel dari set pelatihan dan set pengujian, dan menulis alur kerja transformasi untuk membersihkan dan menyiapkan data untuk algoritma pembelajaran machine learning secara otomatis. Kemudian di sini ada training dan evaluating the training set. Nah, untuk di sini itu jauh lebih mudah daripada yang kita kira. Nah, di sini kita akan melatih model regresi linear yang kita lakukan di bab sebelumnya. Nah,
Nah, ini berhasil meskipun prediksinya tidak sepenuhnya akurat. Nah, kita akan ukur RMSE, model regresi dari seluruh set pelatihan menggunakan scikit-learn dengan mean square error. Nah, selanjutnya hal ini lebih baik dan tetapi jelas bukan skor yang bagus. Nah, sebagian besar dari median house value untuk range-nya berkisar antara 120.000 dolar dan 265.000 dolar. Jadi kesalahan prediksi tipikal sebesar 68.628 dolar dan tidak terlalu memuaskan. Nah, ini contoh model yang tidak sesuai dengan data pelatihan. Dan jika terjadi, itu berarti bahwa fitur-fiturnya tidak memberikan cukup informasi untuk membuat prediksi yang baik, atau bahwa model tersebut tidak cukup kuat. Seperti yang dilihat di bab sebelumnya, cara utama untuk memperbaiki underfitting adalah dengan memilih model yang lebih kuat, memberi algoritma pelatihan dengan fitur yang lebih baik, atau mengurangi kendala pada model. Model ini tidak terregulasi yang mengesampingkan opsi terakhir. Anda dapat mencoba untuk menambahkan lebih banyak fitur, misalnya log populasi, tetapi pertama-tama kita akan mencoba model yang lebih kompleks untuk melihat bagaimana hasilnya. Nah, di sini ada kode yang akan kita buat. Nah, seperti yang bisa kita lihat, modelnya itu berjalan dengan sempurna, dan kemungkinan besar model tersebut telah terlalu menyesuaikan data. Bagaimana kita bisa yakin? Seperti yang kita lihat sebelumnya, kita tidak menyentuh sel pengujian hingga kita siap meluncurkan model yang kita yakini, dan kita perlu menggunakan sebagian dari set pelatihan untuk pelatihan dari sebagian lagi untuk validasi model. Nah, kemudian better evaluation using cross validation. Nah, evaluasi itu lebih baik menggunakan cross validasi. Nah, salah satu cara untuk mengevaluasi model dari decision tree adalah dengan menggunakan train test split untuk membagi set pelatihan menjadi set pelatihan yang lebih kecil dan set validasi, lalu melatih model tetap terhadap set pelatihan dan lebih kecil yang mengevaluasinya terhadap set validasi. Memang sedikit sulit, tapi tidak terlalu sulit dan akan berjalan cukup baik. Untuk alternatif yang lebih bagusnya itu menggunakan scikit-learn k-fold cross validation feature. Nah, pada berikut secara acak membagi set pelatihan menjadi 10 subset berbeda yang disebut dengan folds. Kemudian melatih dan mengevaluasi model decision tree sebanyak 10 kali dan memilih fold yang berbeda untuk evaluasi setiap kali dan melatih pada 9 lipatan lainnya. Hasilnya itu array yang berisi 10 skor evaluasi.
Nah, sekarang pohon keputusan tidak terlihat sebagus sebelumnya, bahkan tampaknya kinerjanya lebih buruk daripada model regresi linear. Kita dapat perhatikan bahwa cross validation memungkinkan kita untuk mendapatkan tidak hanya estimasi kinerja model, tetapi juga ukuran seberapa tepat estimasi ini. Decision tree memiliki skor sekitar 71,407, umumnya lebih kurang 2.439. Nah, kita akan memiliki informasi ini jika kita hanya menggunakan satu set validasi. Namun cross validation mengorbankan pelatihan model beberapa kali, jadi tidak selalu memungkinkan. Dan di sini kita akan menghitung skor yang sama untuk model regresi linear untuk memastikan benar atau tidaknya. Nah, betul sekali, dari model decision tree mengalami overfitting, sedemikian buruknya sehingga kinerjanya lebih buruk daripada model regresi linear tadi. Nah, untuk itu sekarang kita akan mencoba satu model terakhir, yaitu random forest regressor. Seperti yang kita lihat pada chapter 7. Nah, random forest ini bekerja dengan melatih banyak decision tree dengan subset acak dari fitur, kemudian merata-ratakan prediksi yang ada, membangun model di atas banyak model lain yang disebut ensemble learning. Dan ini seringkali merupakan cara yang bagus untuk mendorong algoritma machine learning lebih jauh. Nah, kita akan melewatkan sebagian besar kode karena pada dasarnya sama dengan metode lainnya atau model lainnya. Nah, untuk random forest ini terlihat sangat menjanjikan. Namun bisa diperhatikan bahwa skor pada set pelatihan masih jauh lebih rendah daripada set validasi, yang berarti bahwa model tersebut masih melakukan overfitting pada set pelatihan. Solusi yang mungkin untuk overfitting adalah menyederhanakan model, membatasinya, atau mendapatkan lebih banyak data pelatihan. Namun sebelum kita menyelami random forest terlebih dalam, kita harus mencoba banyak model lain dari berbagai kategori algoritma machine learning, misalnya supercomputer mesin dengan kernel yang berbeda dan mungkin jaringan saraf tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengubah hiperparameter. Tujuannya untuk memilih beberapa 2 hingga 5 model yang diinginkan. Baik, kita lanjut.
Nah, kemudian di sini kita fine tune model atau kita menyempurnakan model. Nah, di sini ada grid search atau pencarian grid. Nah, salah satu pilihannya yaitu mengutak-atik hiperparameter secara manual hingga kita menemukan kombinasi nilai hiperparameter yang bagus. Ini akan menjadi pekerjaan yang sangat lama dan mungkin kita tidak punya waktu untuk mengeksplorasi banyak kombinasi. Nah, sebaliknya kita harus mendapatkan scikit-learn GERT search CV untuk pencarian. Yang perlu kita lakukan adalah memberitahu hiperparameter mana yang ingin kita gunakan untuk bereksperimen dan nilai apa yang akan dicoba. Nah, ya di sini kita akan menggunakan cross validation untuk mengevaluasi semua kemungkinan kombinasi nilai hiperparameter. Nah, untuk parameter GERT ini memberitahu scikit-learn untuk mengevaluasi terlebih dahulu semua 3 kali 4 sama dengan 12 kombinasi untuk n estimators dan max feature hyperparameter value untuk saat ini. Nah, di sini kita mencoba semua 2 kali 3 sama dengan 6 kombinasi nilai hiperparameter di bagian kedua dictionary. Tapi kali ini dengan buat hiperparameter diatur ke false instead of true. Nah, kemudian pencarian GERT akan mengeksplorasi 12 tambah 6 sama dengan 18 kombinasi dari random forest regressor dengan hiperparameter values dan akan melatih setiap model sebanyak 5 kali. Dengan kata lain, secara keseluruhan akan ada 18 kali 5 sama dengan 90 putaran pelatihan dan mungkin akan membutuhkan waktu cukup lama.
Dalam contoh ini, kita memperoleh solusi terbaik dengan menerapkan fitur max hyperparameter ke dalam penaksiran hyperparameter. Untuk 30 skor RMSE untuk kombinasi ini adalah 49.682, yang sedikit lebih baik dari skor yang kita dapatkan sebelumnya menggunakan nilai hyperparameter default, dan sekarang kita berhasil menyempurnakan model. Nah, kemudian di sini ada randomizers atau pencarian acak. Nah, pendekatan pencarian gate baik-baik saja ketika kita menjelajahi kombinasi yang relatif sedikit, seperti pada contoh sebelumnya, tetapi ketika ruang pencarian hiperparameter besar, seringkali lebih baik untuk menggunakan pencarian acak CV. Kelas ini dapat digunakan dengan cara yang sama seperti pada pencarian gate CV. Nah, pendekatan ini memiliki dua manfaat utama, yaitu jika kita memberikan pencarian acak berjalan, katakanlah 1000 iterasi, pendekatan ini akan mengeksplorasi 1000 nilai berbeda untuk setiap hiperparameter. Dan yang kedua itu, hanya dengan menetapkan jumlah iterasi, kita memiliki kontrol lebih besar atas anggaran komputasi yang ingin kita alokasikan untuk pencarian hiperparameter. Nah, kemudian ada ensemble method. Nah, ini merupakan cara lain untuk menyempurnakan sistem dengan mencoba menggabungkan model-model yang bekerja baik, dan kelompok atau ensemble ini akan sering berkinerja lebih baik daripada model individu. Nah, yang menjadi terutama jika model-model individu membuat jenis kesalahan yang sangat berbeda. Kemudian ada analyze the best models and their errors, menganalisis model terbaik dan kesalahannya. Nah, kita akan sering memperoleh wawasan yang baik tentang masalah dengan memeriksa model terbaik. Misalnya, pengamat random forest dapat mengajukan kepentingan relatif seperti atribut untuk membuat prediksi yang akurat. Dengan informasi ini, kita ingin mencoba menghilangkan beberapa fitur yang kurang berguna. Nah, jadi kita bisa mencoba mengabaikan yang lain, dan ada juga harus melihat kesalahan spesifik yang dilakukan dari sistem, lalu mencoba memahami mengapa sistem melakukannya dan apa yang dapat memperbaiki kesalahan tersebut, seperti mendapatkan fitur ekstra atau membuang fitur yang tidak informatif dan membersihkan outlier. Kemudian, evaluate your system on the test set. Nah, kita akan mengevaluasi sistem pada set uji. Setelah menyempurnakan model, kita memiliki sistem yang berkinerja cukup baik. Nah, sekarang untuk mengevaluasi model akhir pada set pengujian.
Nah, jika kita melakukan banyak penyetelan hiperparameter, kerjanya biasanya akan sedikit lebih buruk daripada kita mengukur menggunakan validasi silang atau cross validation. Nah, di sini kemudian kita akan tiba di fase peluncuran proyek untuk menyajikan solusi. Oke, lalu di sini ada launch, monitor, dan maintain your system. Nah, kita mendapat persetujuan untuk peluncuran sistem. Nah, sekarang kita perlu menyiapkan solusi untuk produksi, misalnya memperbaiki kode, menulis dokumentasi dan pengujian, dan sebagainya. Kemudian kita dapat menyebarkan model ke lingkungan produksi. Salah satunya untuk melakukannya adalah dengan menyiapkan model scikit-learn yang telah dilatih, misalnya menggunakan joblib. Nah, misalnya mungkin model tersebut akan digunakan dalam situs web. Penggunaan akan mengetikkan beberapa data tentang distrik baru dan klik tombol parkiran harga. Nah, ini akan mengirimkan permintaan yang berisi ke data ke server web yang akan meneruskan ke aplikasi web. Akhirnya kode kita panggil untuk model predicts, atau kita dapat membungkus model dalam layanan web khusus yang dapat diminta oleh aplikasi web melalui REST API. Nah, strategi populer yang lain yaitu menerapkan model pada cloud, misalnya Google Cloud AI Platform yang cukup menyimpan model ketika menggunakan lowongan kerja dan mengunggah ke Google Cloud Storage, lalu buka Google Cloud AI Platform dan buat versi model baru dan diarahkan ke file GCS. Nah, kemudian selesai. Ini memberikan kita layanan web sederhana yang menangani penyeimbangan beban dan penskalaan untuk kasus ini. Layanan ini menerima permintaan JSON yang berisi data input. Nah, kemudian mengembalikan respons JSON yang berisi prediksi. Namun penerapan bukanlah finalnya. Yang kita perlu menulis kode pemantauan untuk memeriksa kinerja langsung dari sistem secara berkala dan memicu peringatan saat kinerja menurun. Ini bisa jadi penurunan tajam, kemungkinan karena komponen infrastruktur yang kita buat itu rusak, tapi perlu diingat bahwa itu juga jadi penurunan kecil yang bisa dengan mudah luput dari perhatian untuk waktu yang lama. Kasus ini cukup umum karena model cenderung root seiring waktu. Dunia memang berubah, jadi jika model dilatih dengan data tahun lalu, mungkin itu dapat disesuaikan dengan data saat ini. Nah, untuk hal-hal yang dapat kita otomatisasi, yaitu kita dapat mengumpulkan data baru secara terstruktur dan diberi label, misalnya menggunakan penilai manusia, kemudian menulis skrip untuk melatih model dan menyempurnakan hiperparameter secara otomatis. Nah, skrip ini dapat berjalan secara otomatis, misalnya setiap hari atau setiap minggu tergantung pada kebutuhan. Dan yang ketiga yaitu menulis skrip lain yang akan mengevaluasi model baru dan model sebelumnya pada set pengujian yang diperbarui dan terapkan model tersebut ke produksi jika kinerjanya tidak menurun. Nah, kita juga harus memastikan untuk mengevaluasi kualitas data memasukkan model, terkadang kinerja akan sedikit menurun karena sinyal berkualitas buruk. Misalnya sensor yang tidak berfungsi mengirimkan nilai acak atau keluaran tim lain yang sudah rusak. Tapi mungkin perlu beberapa saat sebelum kinerja sistem kita menurun cukup parah hingga memicu peringatan. Dan jika kita memantau masukan model, kita dapat mendeteksinya lebih awal. Misalnya dapat memicu peringatan jika semakin banyak masukan yang kehilangan fitur, atau jika nilai rata-rata atau deviasi standarnya menyimpang terlalu jauh dari set pelatihan, atau jika nilai rata-rata atau deviasi standarnya menyimpang, atau fitur kategoris mulai berisi kategori baru. Oke. Untuk penjelasan materi bab 2, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.